Umum Relawan Barajp atau yang sering juga disebut sebagai Barisan Relawan Jokowi Presiden, beberapa hari yang lalu mengaku mendapatkan arahan dan mendapatkan mandat dari Jokowi untuk mendukung duet Prabowo Gibran untuk yang kedua kalinya di Pilpres 2029. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang hari ini cukup viral, cukup happening, dan tentu saja paling banyak mendapatkan pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Kenapa ini terjadi? Ya, ini tentu karena Belanda masih jauh. Pemilu di 2029 itu masih tersisa 4 tahun 2 bulan. Tapi ada semacam proposal politik yang disampaikan oleh relawan politik yang juga adalah relawan yang paling dekat dengan Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Dan ternyata per hari ini kita membaca media-media mainstream, khususnya media online, menyebut bahwa Jokowi juga mengkonfirmasi, Jokowi juga mengamini, Jokowi juga mengiyakan bahwa sejak awal sebenarnya Jokowi itu sudah sangat mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup menarik untuk dibicarakan hari ini sebagai kontribusi kira-kira apa yang menarik untuk diperbincangkan ketika ada relawan politik identik dengan Pak Jokowi dan bahkan Pak Jokowi mengafirmasi itu sebagai sebuah usulannya. Tentu adalah isu-isu yang terkait dengan politik. Pertama, kalau kita mau jujur sebenarnya secara alamiah, politik di Indonesia itu apa yang disebut oleh Laswell sebagai politik soal how to get the power. Politik kita itu sederhana untuk mendapatkan kekuasaan. Baru selesai dilantik, baru selesai mendapatkan kekuasaan, sudah berpikir bagaimana memenangkan pertarungan. Bagaimana misalnya bicara tentang pertarungan politik di masa-masa yang akan datang. Di Indonesia itu perkara biasa. Inilah yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya lumrah, karena secara prinsip, jangankan hari ini bicara tentang proposal duet ini 2 periode, bahkan sejak pelantikan Pilpres 2024 yang lalu, setelah para menteri dilantik, kira-kira begitu, bicara tentang bagaimana menentukan persaingan di 2029, di kita itu dianggap wajar sebagai upaya untuk menyusun kekuatan politik, mengonsolidasi barisan-barisan yang bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pertarungan politik. Meski pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata, banyak pihak yang kontra ya, dan bahkan agak sedikit keras, ini belum ngapain kok sudah bicara tentang 2 periode. Tunjukkan dulu, wujudkan dulu kira-kira apa visi misinya yang belum direalisasikan. Soal membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan seterusnya, itu dulu yang kemudian direalisasikan. Kalau sudah terwujud, kalau sudah tercapai, barulah kemudian bicara tentang proposal 2 periode. Bolehlah bicara apapun kalau memang visi misi dan janji politiknya itu memang sudah sesuai dengan harapan rakyat. Tanpa itu semua, maka yang dilihat oleh publik hanyalah semacam orientasi kekuasaan yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan membuktikan kinerja. Intinya bagi pihak yang kontra, kerja dulu, buktikan dulu, baru kemudian bicara tentang 2 periode dan 2 periode, bukan yang lainnya. Inilah yang saya sebut bahwa terjadi dan pro kontra, ada yang pro dan ada kontra dalam konteks proposal politik 2 periode duet Pak Prabowo dan Gibran. Itu adalah hal lumrah di negara kita tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya, apakah Pak Prabowo dan Gibran bisa duet kembali untuk yang kedua kalinya di 2029? Ini domain elit. Kalau elit bersepakat, siapakah elit itu? Adalah ketua-umum partai yang akan mendukung pasangan ini. Kalau semua ketua-umum partai bersepakat untuk mendukung proposal 2 periode Prabowo dan Gibran, sekeras apapun protes, sekeras apapun penolakan itu muncul, jadi ini barang akan maju untuk yang kedua kalinya. Begitupun sebaliknya, kalau para ketua-umum partai itu tidak setuju dan menolak proposal 2 periode ini, maka aku yakin duet ini tidak akan terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai konsensus elit. Pada level bagaimana menentukan konfigurasi dan konsolidasi, termasuk koalisi politik, siapa yang harus maju sebagai calon presiden, siapa yang harus maju sebagai calon wakil presiden, itu adalah domainnya elit-elit, bukan domain rakyat di Indonesia. Domain rakyat itu tentu kalau sudah muncul siapa yang maju Pilpres, ada calon 1, calon 2, dan calon 3. Eksekutornya adalah rakyat. Apakah yang akan dipilih calon 1, calon 2, dan calon 3? Tapi dalam konteks siapa yang akan maju, wakilnya siapa, itu nanti dulu. Rakyat tidak dilibatkan. Yang menentukan faktor determinan dan menjadi veto player adalah elit-elit kunci yang ada di partai politik. Oleh karena itu, sebagai sebuah kesimpulan sederhana, apakah proposal 2 periode Prabowo dan Gibran itu akan bisa